Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Suraya dari Manajemen Fakultas Ekonomi akan mempresentasikan laporan akhir kuliah kerja nyata yang bertemakan komitmen mengabdi dan memberdayakan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dan subtema yang saya pilih yaitu pemberdayaan wirausaha atau UMKM masyarakat yang terdampak COVID-19 di Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan sasaran objek UMKM yang saya pilih yaitu UMKM Rizkuna yang terdampak COVID-19. Kita mulai dari letak geografi desa. Desa Kalikoa merupakan salah satu dari 8 desa: Kalikoa, Kedawung, Kedungdawa, Kedungjaya, Kertawinangun, Pilangsari, Sutawinangun, dan juga Tuh yang termasuk wilayah Kecamatan Kedawung. Desa Kalikoa punya luas sebesar 76.706 hektar dan secara administratif wilayah Desa Kalikoa dibatasi di sebelah utara Desa Tuh, sebelah selatannya Kelurahan Karya Mulya, sebelah barat Desa Kedungdawa, sebelah timurnya Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Perekonomian penduduk di Desa Kalikoa. Sebelumnya, Desa Kalikoa mata pencahariannya merupakan sebagai petani, buruh tani, dan juga pedagang. Akhirnya, karena adanya perkembangan, pendudukan Desa Kalikoa sendiri sekarang sudah bergeser menjadi karyawan atau pekerja kantoran. Di sini bisa dilihat yang mendominasi mata pencarian dari penduduk Desa Kalikoa itu merupakan karyawan swasta. PNS ada 57 orang, petani ada 72 orang, buruh taninya 85 orang, pedagangnya 93 orang, wira swasta 211 orang, peternaknya 8 orang, pengrajin 2 orang, montir 23 orang, dan yang tidak bekerjanya 460 orang, dan pekerjaan lain-lainnya itu ada 905 orang. Penduduk Desa Kalikoa punya jumlah penduduk sebanyak 7.468 jiwa yang tersebar dalam 8 wilayah RW. Untuk RW 1 sampai RW 5 masih dalam wilayah satu desa. Untuk RW 6 sampai RW 8-nya itu sudah termasuk ke dalam wilayah komplek, yaitu Kompleks Stadion Bima. Dan penduduk usia produktifnya ada 1.987 orang, penduduk usia produktifnya ada 425 orang. Sumber air bersih yang aktif di Desa Kalikoa ada PDAM sebanyak 500 unit, sumur gali 735 unit pada musim hujan dan musim kemarau. Dari PAM itu ada di 2 lokasi. Pemanfaatan lahan Desa Kalikoa, yang pertama pastinya untuk luas pemukiman. Untuk pemukiman sebanyak 59,4 hektar, untuk pesawahannya ada 11,6 hektar, luas perkebunan itu 3,2 hektar, luas kuburannya 2,5 hektar, luas pekarangan 2,1 hektar, untuk luas tamannya masih sangat minim 0,2 hektar, untuk perkantoran 1,15 hektar, dan luas prasarana umum 0,150 hektar. Pendidikan. Untuk lembaga pendidikan jenjang TK dan TPA atau maupun madrasah sebanyak 5 lembaga. Untuk SD ada 1 lembaga. Jadi total lembaga yang ada di Desa Kalikoa itu 6 lembaga. Dan tingkat pendidikan penduduknya tidak tamat SD sebanyak 297 orang, tamat SD-nya 2.965 orang, untuk tamat SMP 2.442 orang, tamat SMA-nya 1.732 orang, dan dari perguruan tingginya 179 orang. Di sini bisa dilihat dari hasil observasinya, tamat SD, tamat SMP, dan tamat SMA itu masih mendominasi, dan yang paling banyak itu ada di tamat SD. Berarti ada banyak permasalahan yang menjadi faktor kenapa penduduk masih belum bisa menempuh jenjang pendidikan setinggi-tingginya. Bisa jadi dari faktor sosial ataupun faktor ekonomi.
Untuk kesejahteraan masyarakat, biasanya permasalahan yang pertama itu dari perkelahian sebanyak 3 orang, pencurian 7 orang, penjudian 48 orang, pengemis 2 orang, pekerja seks komersial 2 orang, mantan narapidananya 7 orang, penyandang catatnya 12 orang, keluarga miskin sosial mendominasi lagi 256 orang, keluarga bermasalah sosial psikologis 9 orang, keluarga rumah tidak layak huni 68 orang, dan pemulung 1 orang. Dari keluarga miskin sosial ini bisa menjadi faktor kriminalitas di dalam suatu wilayah karena didasarkan oleh faktor ekonomi, akhirnya menyebabkan tingkat kriminalitasnya bisa terjadi di dalam satu wilayah. Penduduk ekonomi desanya di sini produksi ekonomi desa yang paling utama adalah padi. Produksi per tahunnya itu sebanyak 66 ton dan harga di desanya itu per kilonya 4.500 dan harga di pasarnya ini 5.000 per kilo. Untuk murbei ini 1 kilo per 1 pohon karena memang sangat banyak ketika memang produksi murbei ini ketika murbei berbuah bisa menghasilkan 1 kilo per pohonnya. Nah, untuk kali ini di desa Kalikoa sendiri harga murbei itu dijual sebesar 15.000 sampai 25.000 per kilo. Harga di pasarnya itu jauh lebih mahal, sekitaran 50.000 sampai 100.000 per kilogram. Karena produksi murbeinya ini memang sangat ditonjolkan di desa Kalikoa karena memang bibitnya sendiri harganya sudah mahal. Kalau misalnya untuk bibit yang jenis Australian atau yang dari Cina itu memang harga bibitnya itu bisa sampai 100 sampai 150.000. Kalau kan jadi setara dijualnya supaya tidak terjadi kerugian. Sarana prasarana desa yang disediakan itu untuk balai desa satu gedung ya berarti yang sekolah dasarnya 1, untuk TK 5, Polindesnya 1. Dari panjang jalan menuju kabupatennya belum, panjang jalan menuju kecamatannya belum, panjang jalan desanya 2000 meter persegi, panjang irigasinya 2,5 km, jumlah lapangan bola 1, jumlah lapangan voli 1, jumlah masjid dan musola sebanyak 22. Program kerja Desa Kalikoa untuk yang sedang berlangsung ini pembangunan lapangan voli, tapi kali ini pembangunan lapangan volinya sudah termasuk ke program kerja desa yang sudah berlangsung karena memang lapangan volinya sendiri sudah jadi, letaknya berada di sebelah sekolah dasar desa SD Kalikoa 1, dan itu menjadi salah satu program dari Karang Taruna. Yang kedua ini TPT Gang Firdausnya masih belum jalannya dan masih akan sedang berlangsung juga. Yang kedua ini program kerja desa yang akan berlangsungnya sendiri pengaspalan HRS di Kebun Balong, lokasinya di RT 1 RW 1 dengan alokasi dananya itu sebesar 15.389.000. Yang kedua pengaspalan HRS di Blok Sidada, lokasinya di RT 1 RW 1, alokasi dananya 37.777.000. Pengaspalan HRS Gang Firdaus di lokasinya ada di RT 1 RW 1 dengan alokasi dananya 19.754.000. Pengaspalan HRS di Jalan Sabrang Permai memang ini masih sangat, kalau dibilang masih ini nih kalau bisa diutamakan karena memang jalan di Sabrang Permai itu sangat jelek dan tidak layak untuk dilalui transportasi karena banyak sekali yang bolong. Terus ini alokasi dananya itu 73.556.000. Pengaspalan HRS Gang Sena lokasinya ada di RT 1 RW 4
dengan alokasi dananya 37.071.000. DPT saluran jalan Kalikoa Caraka di lokasinya RT 1 RW 1 dengan alokasi dananya 84.352.000. Dan terakhir pengaspalan jalan Latason Beryono berada di RT 3 RW 5, ini alokasi dananya 92.900.000. Dan ini pengaspalan jalan yang sudah berlangsung ini ada lapangan voli yang tadi, dan pengaspalan jalan Latason di Weryono ini sudah terjalani. Unit usaha desa yang pertama ada Rizkuna, pemiliknya itu Bapak Hilmi. Dia ini merupakan usaha aneka kue kering seperti bal-balan makaroni, terus keripik pisang, terus ada emping juga. Namun kalau untuk produksinya sendiri dia lebih ke emping sama makaroni karena bisa diproduksi di rumah. Kalau misalnya untuk yang keripik-keripik yang lainnya itu dia mendapatkan dari pemasoknya itu dari orang lain dan dia jual kembali. Alamatnya di Kebonjuru, Desa Kalikoa. Untuk pabrik wajan, pemiliknya itu Bapak Jimmy, usaha pembuatan wajan, lokasinya ada di Sabrang Permai, Desa Kalikoa. Andi Sablon, pemiliknya itu Pak Rolandi, usaha sablon, baju biasa, Desa Kalikoa. Yang ini konveksi, Bapak Pardi atau Ibu Nur, usaha konveksi di Desa Kalikoa. Nah, ini rumah budidaya Murbei yang sangat baru didirikan oleh Bapak Johan, berada di Desa Kalikoa. Ini letaknya di sebelah di sebelah kelurahan Desa Kalikoa, arah Talun berarti maksudnya. Satu program lembaga masyarakat Desa Kalikoa yang pertama dari Karang Taruna, yaitu yang ini kegiatan-kegiatannya yaitu pembagian bantuan masyarakat terdampak COVID-19 dari Provinsi Jawa Barat, acara memperingati 1 Muharram, lomba azan, qasidah dan pawai obor, terus memperingati HUT RI 17 Agustus. Nah, yang ini yang sangat baru yang akan dilaksanakan yaitu acara memperingati Maulid Nabi. Masih dalam proses masih dalam proses ini juga, jadi masih mencari sponsor. Terus yang kedua, cara tablik akbar, cara bakti sosial, sunat massal, acara donor darah, pembuatan paving desa, dan juga pembuatan lapangan voli. Nah, yang di sini acara memperingati Maulid Nabi sendiri itu akan ada tablik akbar, akan ada sunat massal, dan juga akan ada acara donor darah. Jadi nanti memperingati Maulid Nabi dan akan ada banyak rangkaian acara juga di sana. Untuk posyandu seperti biasa akan adanya imunisasi, terus timbang berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepala bayi. Yang kedua, pembagian makan sehat anak. Dari MUI-nya sendiri, yang pertama mengadakan kegiatan kajian atau pengajian bersama, mengadakan pertemuan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, terus mengembangkan pendidikan mengenai Islam kepada anak, seperti adanya salah satu program di Desa Kalikoa yang dia mengembangkan madrasah dan juga tempat ngaji di desa supaya anak-anak itu memiliki budi pekerti sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ruang lingkup potensi Desa Kalikoa. Yang pertama itu mengembangkan potensi desa dari sektor perdagangan, kegiatan pemberdayaan wirausaha masyarakat, seperti kayak bantuan dari pemerintah, bantuan usaha yang 2.400.000 itu menjadi salah satu pengembangan potensi desa dari sektor perdagangan. Terus yang kedua, mengembangkan potensi desa dari sektor pertanian dan perkebunan. Yang seperti saya bilang, kalau dari pertanian sendiri, Desa Kalikoa akan membangun wisata edu-eko yang mengutamakan pelatihan dan juga pengetahuan mengenai pariwisata di satu tempat. Di sini dari pertanian sendiri
nanti akan dibuatkannya seperti pariwisata di sungai-sungai kecil. Pokoknya nanti dibentuknya tuh tengah-tengah desa itu akan dibuatnya aliran sungai yang buatan, dan nanti akan dikembangkannya seperti pemanfaatan sumber air yang bisa mengembangkan pertanian, terus juga akan memberikan pemandangan yang asli dari desa Kalikoa itu sendiri. Sementara untuk perkebunan itu yang sekarang diutamakannya itu adalah murbei, karena murbeinya sendiri ini memang sangat tergolong baru, namun berkembangnya sangat pesat dan akan memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat. Selain akan menambahkan pelatihan, ini juga akan memberikan nilai plus kepada desa Kalikoa sendiri, bahwasannya desa Kalikoa sendiri itu memiliki pemanfaatan perkebunan yang sangat produktif, dan akhirnya ngebuat desa Kalikoa itu lebih maju dari desa sebelumnya atau desa-desa di tetangganya seperti Kedung Jaya. Nah, kenapa desa Kalikoa lebih mengedepankan perkebunannya, yaitu usaha murbei, karena usaha murbei ini sangat berkembang dengan pesat ya. Kayak pemiliknya itu memiliki koneksi ke luar negeri, dan juga distribusinya dari produknya itu sendiri nggak cuma di dalam kota terus di dalam negara, tapi dia sudah ke luar negeri. Dan akhirnya dari desanya itu sendiri memutuskan membuka rumah budidaya murbei, sekaligus kalau murbei itu bisa murbei itu bisa dijadikan makanan untuk si ulat sutra juga. Akhirnya dibukanya juga budidaya dari ulat sutra juga. Nah, akhirnya di sini dari sektor pariwisata juga, jadi perkebunan dan pariwisata itu nyambung. Selain untuk kita wisata ke rumah budidaya, terus juga rumah budidaya si ulat sutra atau murbei, kita bisa belajar juga di situ bagaimana cara menanam murbei, terus cara budidaya si ulat sutranya juga. Terus nanti akan ada pelatihan pengembangan kepada masyarakat desa seperti dari manajemen dan juga dari keuangan. Nah, rencana program kerja yang akan saya terapkan kemarin itu, yang pertama ini pelatihan keterampilan pelatihan pencatatan keuangan secara sederhana yang akan saya laksanakan itu pada minggu kedua sampai minggu ketiga. Yang minggu kedua itu dilaksanakannya pada setiap Senin, Kamis, dan juga Sabtu pada tanggal 24, 27, dan 29 Agustus tahun 2020 pada pukul 10:30 sampai 11:30. Dan minggu ketiga, Senin, Kamis, dan juga Sabtu di hari yang sama pada tanggal 31 Agustus, tanggal 3, dan juga 5 September 2020. Jamnya sama, jam 10:30 sampai 11:30. Komponen yang dilibatkannya itu pemilik UMKM, dan evaluasi keberhasilannya pemilik UMKM-nya langsung mempraktekkan pencatatan jurnal akreditasi keuangan sehingga UMKM akan mendapatkan output yang bermanfaat yang berguna untuk meningkatkan kualitas dari UMKM-nya. Kenapa saya memilih untuk mengembangkan pencatatan laporan kepada UMKM? Karena memang ini yang menjadi sangat riskan untuk UMKM itu sendiri. Sebelumnya ketika saya melakukan wawancara, UMKM Riskona itu sudah membuat catatan keuangan, namun dia tidak kurangnya mengedepankan, tidak memikirkan laba yang akan dia terima bagi untuk mengelola atau untuk modalnya sendiri ke
untuk modalnya sendiri di dagangannya ataupun dia untuk para karyawannya. Jadi dia nggak mikir untung ruginya. Jadi udahlah yang penting jalan, karena dia sendiri juga nggak konsisten untuk menjalankan usahanya. Dia seperti awalnya dia memilih untuk membuka emping, terus akhirnya dia malah memilih untuk mendapatkan pemasok dari orang lain, seperti yang tadi saya bilang, awalnya di emping terus dia memilih untuk menyediakan aneka macam kue, tapi itu bukan produksi sendiri, tapi produksi dari orang lain. Jadi dia cuma mendapatkan pasokannya dari orang lain dan akhirnya dia jual kembali. Tapi untuk dia sendirinya itu hanya memproduksi emping sama makaroni aja. Yang kedua, ada program pemberdayaan, yaitu saya merencanakan untuk adanya sharing dan juga diskusi mengenai analisis jabatan. Karena salah satu permasalahan di UMKM Rizkuna ini terjadinya duplikasi pekerjaan. Si karyawan itu melakukan banyak sekali pekerjaan dan hasilnya tidak maksimal, dan itu pemiliknya sendiri yang bilang kalau misalnya karena pandemi COVID ini juga si pekerjanya itu akhirnya kewalahan, yang karena sebelumnya itu UMKM Rizkunanya sendiri itu memiliki 10 karyawan, tapi kini menjadi 3, dan itu laki-laki semua. Sementara untuk yang perempuannya itu dirumahkan sementara. Di sini saya menjadwalkannya pada minggu kedua untuk kali pertemuan hari Kamis tanggal 27 Agustus jam setengah 11 sampai jam 12. Komponen yang saya libatkan itu pemilik UMKM Rizkuna dan evaluasi keberhasilannya, yaitu berdiskusi bersama dan juga sharing ilmu mengenai analisis jabatan sehingga bisa diselesaikan kembali bidang kerjanya, beban kerjanya, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya baik dari pemimpin hingga karyawan di UMKM Rizkuna. Seperti yang tadi saya bilang, jadi pemimpinnya itu ikut turun langsung ketika pada proses produksi. Karyawannya sendiri itu melakukan banyak sekali kegiatan dan akhirnya dia tidak bisa fokus pada satu titik, satu pekerjaannya itu sesuai dengan bidangnya. Akhirnya ini sangat rentan kepada karyawannya kalau misalnya nantinya dia tidak memberikan kontribusi yang maksimal di dalam proses produksinya. Program kerja 3 yang saya terapkan itu adanya promosi produk di sosial media yang saya posting di aplikasi Instagram dan juga WhatsApp. Ini dijadwalkannya tuh pada minggu kedua, ketiga, dan juga keempat. Setiap hari Sabtu Minggu setiap pukul 8. Kenapa saya memilih untuk menerapkan program ini? Karena sebelumnya si UMKM Rizkuna ini belum aktif lagi dalam promosi di sosial media. Dia lebih memilih untuk menjualnya secara langsung di pasar. Dia menjualnya di pasar Sumber dan juga di pasar Plumbon. Akhirnya dia tidak memikirkan untuk melakukan inovasi bisa promosi di sosial media dengan memanfaatkan sosial media, karena mungkin dulunya juga dia bilang sudah pernah, terus kebanyakan yang memesannya itu konsumennya dari luar kota, dan akhirnya dia juga kesulitan untuk packaging karena dia nggak mau kalau misalnya produknya itu rusak ketika sampai di tempat. Akhirnya dia tidak mau mengambil resiko dan juga tidak mau mengambil kerugian yang begitu besar. Akhirnya dia memilih untuk tidak aktif di sosial media. Yang keempat, yang pertama itu saya membantu untuk melakukan modifikasi label atau merek dari UMKM Rizkuna
yang saya jadwalkan pada minggu ketiga pada hari Senin tanggal 31 Agustus ini lewat sosial media WhatsApp, yaitu saya diskusi dengan pemiliknya. Nanti kemarin itu saya yang ngedit di ininya, logonya, terus saya ajukan desain dari logo yang saya modif. Nah, akhirnya jika misalnya kalau di ACC saya lanjut, kalau enggak ya saya mungkin melakukan desain ulang, modifikasi dari logo atau merek UMKM Deskuna itu sendiri. Yang kelima, saya ingin sharing dan diskusi mengenai bisnis plan, karena ini sangat berguna untuk UMKM ataupun untuk warga-warga yang ingin memulai bisnisnya. Kalau UMKM mungkin bisa berguna untuk dia mendapatkan dana bantuan, terus untuk meningkatkan kualitas dari UMKM itu sendiri. Nah, jadwal kegiatannya itu pada minggu keempat, pada hari Senin tanggal 7 September. Kegiatan ini saya pengennya dipraktekkan langsung dengan warga, jadi bertemu langsung dengan warga, terus saya memaparkan yang saya dapatkan di perkuliahan mengenai bisnis plan, terus saya akan memberikan format bisnis plan-nya sama warga. Terus nanti warga bisa langsung mengisikan apa yang mereka inginkan untuk pengembangan bisnis yang mereka rencanakan secara di lewat tulisan itu. Terus kalau misalnya untuk UMKM-nya itu bisa berguna untuk pengajuan dana ataupun bantuan-bantuan lainnya juga bisa. Dan yang terakhir ini itu saya ingin saya itu merencanakan dengan teman-teman yang satu KKN dengan saya di Desa Kalikoa, yaitu dari Fakultas Fisip, untuk membuat ember cuci tangan, karena di Desa Kalikoa sendiri terutama di kantor kubunya itu belum ada cuci tangan di sana. Dan akhirnya saya sama teman-teman saya ingin memanfaatkan dari barang-barang bekas seperti ember bekas itu digunakan untuk sebagai tempat cuci tangan bagi untuk pengunjung yang datang ke Desa Kalikoa ataupun ke kantor kubu, karena kantor kubu sendiri ini juga masih menjadi rentan dalam penularan COVID-19. Hasil pelaksanakan program kerja KKN. Nah, ini hasil pelaksanaan program kerja saya. Hasil pelaksanaan program kerja yang pertama itu pelatihan jurnal akuntansi keuangan untuk meningkatkan kualitas manajemen keuangan pada UMKM Deskuna. Analisis situasinya, selama proses produksi berlangsung, pemilik itu membuat catatan keuangan, namun tidak dibuat rekapitulasi dalam bentuk laporan keuangan baik dari pemasukan hingga pengeluaran, sehingga ini sangat dikhawatirkan terjadinya pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukan. Jenis programnya masih baru, alokasinya 10 hari, jadinya sasarannya UMKM Deskuna Desa Kalikoa. Metode pelaksanaannya sharing, diskusi, dan juga praktek langsung oleh pemiliknya. Kita nggak kaku-kaku banget di situ. Saya membantu pemiliknya untuk mempraktekkan bagaimana cara untuk membuat jurnal akuntansi keuangan secara sederhana. Jadi pertemuannya jadi 1 hari pada Senin 24 Agustus 2020 pada pukul 10.40 sampai setengah 12.
Salah satu tolak ukur kesuksesan dari UMKM itu sendiri tingginya angka penjualan. Namun tingginya angka penjualan ini belum tentu menjamin satu usaha mendapatkan keuntungan, karena pendapatan usaha itu akan digunakan sebagai modal usaha. Semakin besar modal juga akan memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan yang semakin kecil. Maka dari itu kegunaan dari pencatatan keuangan ini adalah mengetahui kondisi keuangan dari satu UMKM. Adanya pencatatan keuangannya untuk pemilik UMKM akan membandingkan kondisi finansial dari tahun sebelumnya dengan tahun saat ini. Terus juga akan mengetahui dan laba yang didapatkan dan mengetahui biaya-biaya yang tidak diperlukan untuk menghemat biaya pengeluaran. Hambatan yang saya alami ketika menjalankan program kerja ini, pemilik UMKM-nya itu tidak mau kalau program kerjanya itu diadakannya secara kontinu, yang seperti yang saya jadwalkan pada awalnya. Kan saya menjadwalkannya pada ini 3 kali pertemuan, namun bapaknya mungkin pengennya cuma 1 kali pertemuan. Akhirnya program ini terlaksana pada 1 kali pertemuan, karena bapaknya khawatir kalau dia memiliki nantinya ketika saya ke sana bapaknya sedang tidak ada di rumah. Terus juga yang kedua, karena ini privasi mengenai keuangan, jadi bapaknya tidak bisa memberitahu secara gamblang kepada saya mengenai keuangan yang terjadi di UMKM Diskuna itu sendiri. Akhirnya kegiatan ini dilaksanakan pada 1 hari, 1 kali pertemuan, dipraktekkan langsung oleh pemilik UMKM-nya dengan melakukan pengisian format laporan keuangan sederhana yang sudah disediakan oleh saya. Evaluasinya alhamdulillah mendapatkan respon yang positif dari pemilik UMKM, namun pemilik UMKM-nya mungkin masih ingin menerapkan pencatatan keuangannya sesuai dengan pemahamannya. Jadi kalau yang saya ajarkannya mungkin sedikit rumit, jadi bapaknya memilih untuk masih menggunakan pencatatan yang lama sesuai dengan pemahamannya dia. Terus yang kedua, analisis jabatan. Karena di sini yang tadi saya jelaskan, kalau sebelumnya di UMKM Diskuna itu sendiri sering melakukan duplicate job, yaitu melakukan pekerjaan banyak pada satu waktu, akhirnya tidak mendapatkan hasil yang maksimal pada proses produksi. Jenis programnya itu masih baru, alokasi waktunya 1 hari, sasarannya yaitu UMKM Diskuna. Ini ya metode pelaksanaannya sharing, diskusi, dan juga praktek. Terus Kamis, jadwal kegiatannya Kamis 27 Agustus 2 tahun 2020, jam 10:30 sampai jam 12. Warna kegiatannya analisis jabatannya ini sangat penting pada UMKM-nya, karena pekerjaannya itu bisa disesuaikan dengan bidang kerjanya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan pembagian tugasnya, tanggung jawabnya, serta wewenang akan semakin jelas sesuai dengan tupoksi pekerjaan masing-masing. Kendalanya, saya memberikan format mengenai analisis jabatan. Jadi saya di situ ada deskripsi dari pekerjaannya itu sendiri, misalnya pemimpin sebagai apa, tugas wewenangnya sebagai apa. Itu saya meminta kepada pemiliknya untuk si karyawan itu bisa mengisikan format yang saya berikan. Namun bapaknya mungkin memilih karena bapaknya menolak, karena bapaknya memikir kalau yang ngisi kayak gini tuh tidak ada waktu untuk mengisikan seperti ini. Akhirnya bapaknya menyarankan untuk saya aja yang mengisi. Akhirnya ya udah jadi bapaknya sendiri yang mendiktikan, saya yang mengisi. Itu program kerja utama yang 3 yang saya terapkan, yaitu pemasaran produk berbasis online. Jadi melakukan promosi di sosial media. Ini program lanjutan, alokasinya 3 minggu. Praktik langsung menggunakan media sosial, yaitu aplikasi Instagram dan juga WhatsApp.
Ini di-uploadnya setiap Sabtu Minggu pada tanggal 29-30 Agustus, pada minggu kedua 5-6 September, dan minggu ketiga 12-13 September 2020. Sosial media memiliki peran yang sangat penting dalam salah satu strategi pemasaran, karena promosi ini bukan hanya menggunakan media sosial aja, namun bisa menggunakan media iklan, direct marketing, personal promotion, dan juga masih banyak lagi. Untuk dapat menguasai marketing, media promosi inilah yang menjadi salah satu alternatif untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun sosial. Kendalanya tidak ada, alhamdulillah, dan solusinya mungkin UMKM Dispunanya bisa lebih sering lagi melakukan promosi di sosial media, karena dia sudah mempunyai sosial media seperti akun Instagram, namun dia tidak aktif dalam melakukan promosi. Untuk program kerja yang keempat, ini ada modifikasi logo UMKM Dispuna untuk meningkatkan daya beli konsumen. Analisis situasinya yaitu dari UMKM Diskunanya itu sebelumnya belum melakukan modifikasi dari merek ataupun logo, sehingga akhirnya dia masih menggunakan logo yang lama dan masih menggunakan, kalau dibilang mereknya itu dari kertas yang sedikit agak tipis banget, jadinya kalau misalnya di kemasan itu akhirnya jelek kelihatannya seperti itu. Jenis programnya ini baru, alokasi ini waktunya itu 1 hari, sasarannya UMKM Dispuna. Dan di sini metodenya itu saya diskusi daring dengan pemiliknya dan melakukan praktik, yaitu mendesain dari logo itu sendiri. Luaran kegiatannya, dengan adanya modifikasi logo ini, maka akan membuat si produknya itu akan terlihat lebih menarik. Karena yang pertama dilihat dari produknya itu sendiri adalah dari mereknya ataupun dari kemasannya. Kendalanya ketika diskusi, pemiliknya itu sedikit slow respon, karena mungkin dia memiliki kepentingan lain di luar, sehingga dia mungkin nggak megang HP ataupun mengecek di HP. Terus akhirnya solusinya saya membuat banyak desain terus saya mengirimkannya kepada pemiliknya, terus nanti ketika pemiliknya mengecek HP, mungkin dia bisa melihat yang sudah saya desain, saya ajukan kepada dia, terus nanti dia tinggal milih mana yang dia suka. Evaluasi keberhasilannya, modifikasi logo ini begitu penting, karena yang dilihat pertama kali dan membuat konsumen tertariknya itu adanya desain ataupun merek yang menarik. Karena kalau misalnya produknya tidak ada label atau merek, hal ini akan merugikan UMKM itu sendiri. Terus juga dari si konsumennya itu juga, misalnya dia sudah srek sama makanannya, terus dia sesuai dengan selera dari konsumennya, pasti kan konsumen pengen beli lagi. Terus dia bingung ini mereknya apa, produknya apa, terus dia pasti bakalan nanya ini dari mana, kayak gitu. Si konsumen bakalan kebingungan karena tidak ada merek ataupun satu tanda pengenal dari si produk itu sendiri. Yang kelima yaitu business plan untuk meningkatkan jiwa bisnis dan keterampilan berwirausaha masyarakat Desa Kalekoa di tengah pandemi COVID-19. Terus sini analisis situasinya, Desa Kalekoa itu termasuk desa yang sudah cukup maju. Penduduknya sebagian besar adalah pegawai, sehingga perekonomian bisa dikatakan cukup mampu. Tapi ada sebagian blok dari Desa Kalekoa yang perekonomiannya masih kurang, yaitu RT 03. Terus Desa Kalekoa juga sebelumnya yang penduduknya itu mata pencahariannya selain petani, terus dia juga memiliki usaha rumahan, atau bisa disebut home industry. Terus seiring berjalannya waktu, karena perkembangan desa yang semakin maju, banyak penduduknya yang memilih bekerja dengan orang lain dibandingkan dengan membuka usaha sendiri. Karena sebelumnya juga home industrinya itu adalah pembuatan emping, terus banyak sekali yang memproduksi emping di Desa Kalekoa. Nah,
Akhirnya karena banyak sekali yang memilih untuk bekerja dengan orang lain dan malah meninggalkan home industrinya, akhirnya dia minat dari bidang usaha di Desa Kalikoa itu masih makin berkurang. Jenis programnya baru, alokasinya 1 hari. Tapi sayangnya ini tidak berjalan karena mengingat di Desa Kalikoa itu sendiri tidak sebenarnya dari desa mengizinkan untuk mengadakan bisnis plan seperti ini, tapi karena lonjaknya kasus COVID di Kabupaten Cirebon, akhirnya tidak mau ngambil resiko untuk adanya penyebaran. Karena kan pasti ada perkumpulan, terus juga saya kan pengennya ketemu langsung, saling diskusi bareng-bareng sama warga-warga desa. Akhirnya dari ini saya tidak menjalankan program ini. Padahal dari desanya sudah mengizinkan untuk diadakannya sharing diskusi tentang bisnis plan bersama, nanti rencananya sama anak-anak Karang Taruna, terus juga didatangkan mungkin dari si warga desa, sebagian warga desa juga ada yang datang. Namun sayangnya karena adanya kasus COVID, terutama di Komplek 5, akhirnya dari desanya tuh juga tidak dengan ini juga tidak mengizinkan untuk mengadakan perkumpulan. Terus sayanya juga tidak karena saya dari RT 2 RW 6 ya, ini dekat rumah saya juga, akhirnya saya nggak mau ngambil resiko takutnya adanya penularan COVID-19. Nah, ini yang program kerja kelompok yang saya lakukan dengan bersama teman-teman saya yang KKN di Desa Kalikoa, yaitu memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang ekonomis yang berguna di tengah pandemi COVID-19. Analisis situasinya yaitu yang tadi saya jelaskan, karena kantor kepala desanya itu cukup rentan menjadi klaster penularan. Terus juga karena banyak sering didatangi oleh pengunjung, terus juga mereka tuh hanya mengandalkan hand sanitizer aja. Terus kalau cuci tangannya itu belum ada. Akhirnya saya sama teman-teman saya itu antisipasi dan juga berkreasi memanfaatkan barang bekas, yaitu ember bekas untuk dibuat tempat cuci tangan. Programnya lanjutan, terus alokasi waktunya 1 hari, tempat-tempat desa yang dikunjungi oleh banyak orang seperti kantor kepala desa, masjid, dan juga lain-lain. Ini praktek langsung. Nah, ini kendalanya itu mungkin karena keterbatasan alatnya, sedikit terhambat untuk membuat lubang untuk memasang keran airnya. Akhirnya solusinya itu kita meminjam pada tetangga sekitar yang memiliki alat-alat yang pendukung. Terus juga evaluasi ke depannya itu, dari keberhasilannya itu mungkin dari kepala desanya itu bisa dibuatkannya tempat khusus, kayak misalnya disinfektan, kayak nanti dengan memanfaatkan ember ini juga nggak cuma buat cuci tangan, tapi bisa juga buat tempat untuk disinfektan. Nanti dibuat sedemikian rupa, mungkin dari pihak desanya nanti bisa dimodifikasi lagi dari ember bekas ininya juga. Terus nanti bisa disemprot juga tuh, ada ruangan khusus untuk setiap pengunjung yang datang itu disemprot disinfektan dulu, atau nanti habis itu mereka cuci tangan. Jadi tidak hanya mengandalkan penggunaan masker, terus hanya mengandalkan hand sanitizer aja, tapi bisa lebih ketat lagi. Karena kasus COVID di Bima sendiri dan Desa Kalikoa itu sekarang udah cukup banyak, apalagi di Bima udah 4 orang, dan itu rentan banget untuk penularan COVID ke desa. Nah, ini yang program kerja tambahannya, kita berpartisipasi pada lomba 17 Agustus di Desa Kalikoa. Nah, pada peringatan 17 Agustus di Desa Kalikoa itu awalnya rencananya itu satu desa itu akan melaksanakan lomba. Namun karena COVID-19 akhirnya kegiatan ini hanya diadakan setiap blok. Jadi misalnya dari desanya itu sendiri ataupun RT RW-nya itu pengen ngelaksanain ya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi masing-masing blok itu peraturannya itu sendiri. Nah, sementara kita waktu itu berpartisipasi di RT 3. Nah, ini programnya lanjutan, alokasi waktunya 1 hari.
Nah, ini kesimpulannya, kegiatan kuliah kerja nyata dilaksanakan di Desa Kalikoa, Kabupaten Cirebon dengan tema kegiatan komitmen dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan melalui komitmen dan memberdayakan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dengan subtema kegiatan yaitu pemberdayaan wirausaha UMKM masyarakat terdampak COVID-19 diharapkan bisa meringankan dan mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam kondisi pandemi seperti ini. Tapi tetap terdapatnya sebuah kemajuan di berbagai aspek yang ada di desa, salah satunya yaitu unit usaha desa. Sesuai dengan subtema yang dipilih yaitu pemberdayaan wirausaha masyarakat terdampak COVID-19, mahasiswa KKN Desa Kalikoa telah mengatasi permasalahan. Terus juga telah menyediakan cuci tangan dari ember bekas untuk mencegah COVID-19 di Desa Kalikoa. Tapi sayangnya satu program kerja yaitu sharing ilmu mengenai bisnis plan itu tidak terlaksana karena melonjaknya penyebaran COVID-19 di Kabupaten Cirebon, terutama di Stadion Bima, sehingga programnya ini terpaksa dibatalkan. Dan juga untuk program kerja tambahan, kami pun membantu dan ikut serta dalam panitia perlombaan 17 Agustus di sekitaran RT 3 yaitu Rumah Kepala Desa Kalikoa. Syaratnya mungkin dalam pelaksanaannya itu kinerja perangkat desanya sudah bagus, tapi untuk informasi desanya itu sendiri mungkin bisa dibuatkan website resmi Desa Kalikoanya ataupun ada akun sosial media resmi Desa Kalikoa, sehingga kalau misalnya kayak masyarakat yang butuh mengenai data Desa Kalikoa itu bisa langsung ke websitenya atau informasi yang terpampang di sosial medianya, sehingga nggak harus bolak-balik ke desa terus minta datanya kayak gitu, karena udah ada perantaranya di lewat sosial media ini sendiri. Terus dan untuk data monografi desanya itu sebaiknya dibuatnya secara lebih lengkap dan lebih rinci, dan juga terus diperbarui setiap tahunnya, jadi nggak cuma mengandalkan mungkin dari BPS aja, tapi bisa dari desanya itu sendiri melakukan perbaruan dari data monografi desa. Ya, mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.